keseluruhan data yang didapat dengan menjumlahkan seluruh nilai kemudian dibagi dengan banyaknya data. Contoh, nilai dari siswa kelas 5 kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 10. Nah, nilai dari keseluruhan kelas 5 yaitu 74. 74 dibagi 10 mendapatkan hasil 7,4 didapatkan dari hasil nilai kelas 5 dibagi dengan banyaknya data. Nah, materi yang kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar dari setiap penyajian data. Yang harus diperhatikan dalam menentukan median ada dua hal. Yang pertama, jika jumlah datanya ganjil, maka median sama dengan suku yang terdapat tepat berada di tengah-tengah. Nah, yang kedua, jika jumlah datanya genap, maka median sama dengan jumlah dua suku yang di tengah kemudian dibagi 2. Yang ketiga itu modus. Modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Contoh, tentukan modus dari nilai siswa kelas 5. Ada 87796986767. Jadi modusnya adalah 7 karena 7 yang paling banyak muncul dari nilai kelas 5. Di sini angka 7 muncul sebanyak 4 kali. Menjadi dapat kita simpulkan bahwa modus dari nilai kelas 5 adalah 7. Materi selanjutnya yaitu tentang standar deviasi. Materi standar deviasi ini adalah materi kedua yang akan kita bahas pada hari ini. Materi standar deviasi ini terbagi menjadi 4, yaitu simpangan baku sampel, simpangan baku populasi, ragam sampel, dan ragam populasi. Ragam dapat disebut juga dengan varian. Pengertian tentang standar deviasi. Standar deviasi disebut juga simpangan baku, seperti halnya varian. Standar deviasi juga merupakan suatu ukuran dispersi yang paling banyak dipakai. Standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Semua gugus dapat dipertimbangkan sehingga lebih stabil dibandingkan dengan ukuran lainnya. Jadi, standar deviasi itu dapat mempertimbangkan sebuah gugus dengan pengukuran lainnya. Rumus dari standar deviasi data tunggal untuk sampel sebagai berikut dapat kita lihat di gambar, yaitu E sama dengan akar di mana sigma xi dikurangi x bar pangkat 2 di mana I sama dengan 1 sampai n dibahagi dengan n kurang 1. N di sini adalah jumlah data. Jadi kita harus mencari X bar dulu atau nilai rata-rata kemudian dikurangi dengan XI. Contoh soal dari ragam sampel dari simpangan baku sampel yaitu dalam suatu kelas mempunyai jumlah 40 siswa. Kemudian kelas tersebut akan dijadikan sebagai sampel untuk diukur tinggi badannya. Sebanyak 9 orang siswa dapat kita lihat datanya di gambar. Nah, kemudian hitunglah simpangan baku dari sampel data di atas. Kemudian kita cari X barnya dulu, yaitu akar 272 dibahagi dengan 8, di mana 8 di sini adalah jumlah data yang dikurangi 1, NI atau dikurangi 1. Jadi sama dengan 8. Jadi 272 ini dibahagi 8 sama dengan 5,83. Yang kedua yaitu rumus standar deviasi atau simpangan baku data tunggal untuk populasi, yaitu akar sigma xi dikurangi nu pangkat 2 dibahagi n. Nah, untuk populasi di sini n-nya atau banyaknya data tidak dikurangi 1. Jadi banyaknya data tetap ada, tetap sama dengan hasilnya. Jadi untuk mencari simpangan baku populasi dicari dulu nu-nya. Contoh soalnya sekelompok anak memperoleh hasil ulangan matematika dengan data sebagai berikut dapat dilihat di gambar. Tentukan simpangan baku data tersebut. Langsung dimasukkan ke rumus, dicari nu-nya dulu. Nu-nya mendapatkan nilai 7. Maka xi dikurangi nu, jadi semuanya dikurangi nu, kemudian pangkat 2 dibahagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 8. Jadi 8 dibahagi 8 sama dengan 1.
Kemudian varian. Varian adalah pengukuran sebaran antar angka dalam suatu kumpulan data. Atau dengan kata lain, secara informal ini mengukur seberapa jauh serangkaian angka tersebar dari nilai rata-ratanya. Varian ada dua macam, yaitu varian sampel dan varian populasi. Untuk rumus varian sampel dan rumus varian populasi dapat dilihat di gambar. Nah, contoh soalnya yaitu misalkan dalam suatu kelas tinggi badan beberapa orang siswa yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut, bisa langsung dilihat di gambar. Nah, N-nya di sini sama dengan 10. Kemudian kita cari dulu XI-nya dan XI pangkat 2. Di sini XI mendapatkan hasil 1701 dan XI pangkat 2 mendapatkan hasil 289.613. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus varian. Nah, untuk memasukkan ke dalam rumus varian, jumlah datanya dikali dengan XI pangkat 2. Jadi hasilnya di sini mendapatkan 2729 dibagi 90 sama dengan 30,32. Saya Salma B. Katili. Di sini saya akan mempresentasikan materi notasi sigma atau notasi penjumlahan. Notasi sigma digunakan untuk menyatakan atau mempersingkat penulisan penjumlahan berurutan dari suatu bilangan yang sudah berpola. Simbol sigma adalah notasi yang merupakan huruf kapital atau huruf besar Yunani untuk S. Huruf S sendiri merupakan huruf awal kata sum yang berarti jumlah. Notasi sigma yang diperkenalkan pertama kali oleh Leonhard Euler pada tahun 1755 ini berarti jumlah dari. Rumus notasi sigma. Masuk dengan contoh soal yang pertama, yaitu jumlah dari 2i tambah 1 untuk i sama dengan 1 sampai dengan n sama dengan 6 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 tambah 2 kali 2 tambah 1 tambah 2 kali 3 tambah 1 tambah 2 kali 4 tambah 1 tambah 2 kali 5 tambah 1 tambah 2 kali 6 tambah 1. Mengapa dia di sini 6? Karena batasnya itu atau n sama dengan 6 atau batas angka dari soal ini yaitu 6. Yang kedua, yang berikut sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5, 2 kali 3, 6 tambah 1, 7, 2 kali 4, 8 tambah 1, 9, 2 kali 5, 10 tambah 1, 11, 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. Jadi dijumlahkan semua hasilnya 48. Masih dengan contoh soal yang tadi, yaitu jumlah dari 2i tambah 1 untuk i sama dengan 1 sampai dengan n sama dengan 6. I di sini adalah I sama dengan 1 adalah suku pertama. Jika I sama dengan 2, jadi jika I sama dengan 2 jadi sukunya adalah suku kedua. Contoh kedua yaitu sigma dari atau jumlah dari 3K untuk K sama dengan 1 sampai dengan 5 sama dengan 3 dalam kurung 1 tambah 3 dalam kurung 2 tambah 3 dalam kurung 3 tambah 3 dalam kurung 4 tambah 3 dalam kurung 5. Mengapa dia di sini angkanya 5? Karena ini sudah batas dari angka atau n sama dengan 5 atau batas dari angka dari soal ini yaitu 5. Jadi dapat ditulis angkanya sampai dengan 5. Jadi dikalikan semua ini 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15. Dijumlahkan semua ini hasilnya 45. Yang berikut sifat-sifat notasi sigma ada 6. Bisa dilihat
Berikut, notasi sigma untuk deret. Notasi sigma seringkali digunakan dalam induksi matematika untuk membuktikan suatu pernyataan umum mengenai deret yang berlaku untuk setiap bilangan asli. Contoh soal. Sigma dari jumlah dari atau jumlah dari 2 pangkat n kurang 1 untuk n sama dengan 1 sampai dengan 4. Sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1 tambah 2 pangkat 2 kurang 1 tambah 2 pangkat 3 kurang 1 tambah 2 pangkat 4 kurang 1. Mengapa di sini pangkatnya bergantian? Karena disesuaikan dengan batas dari angka ini, batas dari n ini, atau nilai dari n ini. Jadi jika batasnya di sini atau batas angka di sini adalah 4, jadi dituliskan angkanya sampai dengan 4. Jadi sama dengan 2 pangkat 1, 2 kali 2 pangkat 1 itu 2, dijumlahkan semua ini, 2 kurang 1, 1, 4 kurang 1, 3, 8 kurang 1, 7, 16 kurang 1, 15. Ditambahkan semua angka ini, jadi hasilnya 26. Materi berikut, yakni kuartil, desil, dan persentil. Kuartil. Istilah kuartil dalam kehidupan kita sehari-hari lebih dikenal dengan istilah kuartal. Dalam dunia statistik, yang dimaksud dengan kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4n. Jadi di sini kita akan jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Ketiga kuartil inilah yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil data tunggal. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Dalam menentukan letak kuartil data tunggal, kita harus melihat kondisi jumlah data atau N terlebih dahulu. Kondisi jumlah data atau N tersebut dan perhitungan kuartilnya adalah sebagai berikut. Contoh soal kuartil data tunggal. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Yang pertama, penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita harus urutkan data terlebih dahulu dari angka yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian, semua angka ini kita jumlahkan, kita hitung ada berapa, jadi N-nya itu adalah 17. Q1 ini 3 ditambah 3. Dan di sini Q1 ini 3 ditambah 3 ini Q1 per 2. 2 ini sudah ada di rumusnya. Jadi 3 tambah 3 Q1, 3 ditambah 3, 6 per 2, 6 bagi 2, 3. Jadi nilai dari Q1 yaitu 3. Yang kedua, kita cari nilai Q2 atau kuartil 2. Sama dengan, yang pertama itu kita harus tentukan dulu berapa jumlah dari angka semua ini, yaitu 17. Ada berapa angka dari semua ini, yaitu 17. Jadi, kita cari nilai tengahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini nilai tengahnya. Q2. Q2, 7. Kita masuk ke Q3 sama dengan 8 tambah 9. 8. Ini 8 tambah 9. Q3. 8 tambah 9, 17, bahagi 2 sama dengan 8,5. Jadi nilai dari Q1, 3, Q2, 7, dan Q3, 8,5.
Oke, kita hapus dulu. Yang berikut desil. Desil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10n. Jadi, di sini kita jumpai sebanyak 9 buah titik desil, di mana ke-9 buah titik desil itu membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama besar. Lambang dari desil adalah D besar. Jadi 9 buah titik desil yang dimaksud di atas adalah titik-titik D1 sampai D9. Yang berikut, untuk mencari desil digunakan rumus sebagai berikut. Ini rumus N data tunggal, ini untuk data kelompok. Contoh soal desil data tunggal, tentukan desil ke-8 dari data berikut. Yang pertama itu kita hitung dulu jumlah N-nya. N-nya adalah 16, atau 16 angka dari data ini. Yang kedua, data tersebut kita urutkan dari data yang terkecil sampai dengan yang terbesar, atau dari angka yang terkecil sampai dengan angka yang besar. Kemudian, rumus dari desil data tunggal yaitu DI sama dengan I N tambah 1 per 10. Lalu desil 8 sama dengan XK tambah D dalam kurung XK tambah 1 kurang XK sama dengan X13. 13 dari nilai ini tambah 0,6. Jika 13 ini kita hilangkan jadi 0,6. Dalam kurung X14. X14 di sini kita hitung X4 kurang X14 kurang X13 sama dengan 8. X13 di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ini X13. Tambah 0,6. X14. Ini dia 9. X9 kurang 8. Sama dengan 8 tambah 0,6. Hasilnya 8,6. Hapus dulu. Selanjutnya persentil. Persentil yang biasa dilambangkan dengan P adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut ukuran perseratusan. Titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar itu ialah titik-titik P1 sampai seterusnya, sampai dengan P99. Jadi, di sini kita dapati sebanyak 99 titik persentil yang membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar. Masing-masing sebesar 1/100 atau 1%. Yang kedua, rumus dari persentil data tunggal ini, PI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 100. PI ini adalah persentil KI, misalnya PI P sampai 2. Jadi persentilnya 2. P atau P2. Yang kedua, N. N adalah banyaknya data. Kita masuk ke contoh soal persentil data tunggal. Tentukan persentil ke-65 dari data berikut. Yang pertama kita harus lakukan yaitu menentukan jumlah data atau N atau jumlah dari angka ini ada berapa. Jadi N-nya itu adalah 15. Kemudian data ini kita urutkan dari angka yang terkecil sampai dengan angka yang besar. Ini sudah terurut. Jadi letak persentil 65 sama dengan 65 dalam kurung 15 tambah 1 per 100 sama dengan 10,4. Jadi persentil 65 X10 tambah 0,4. Mengapa dia di sini 0,4? Karena jika angka 10 ini dihilangkan jadi dia 0,4. Dalam kurung X11 kurang X10. Kita cari dulu X10 ini.
Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya 7. X10 ini dia 7. Tambah 0,4. X11 ini dia 8. X11, 8 kurang X10 atau 7, 8 kurang 7. Jadi 7 tambah 0,4, 8 kurang 7, 8 kurang 7, balas kurung, hasilnya itu 7,4. Maka nilai persentil ke-65 yaitu 7,4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Nah, jika kalian belum tahu apa itu pengertian distribusi frekuensi, nah di sini saya akan jelaskan. Distribusi frekuensi merupakan sifat-sifat penting dari sejumlah data yang besar dan dikelompokkan dalam kelas yang berbeda. Nah, di sebuah distribusi frekuensi ada beberapa bagian yang harus dipakai dalam membuat sebuah daftar distribusi. Yang pertama, kelas-kelas. Kelas-kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Yang kedua, batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang ketiga, tepi kelas. Tepi kelas disebut juga batas kelas yang tidak memiliki ruang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Tepi kelas ada dua, yaitu tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang keempat, titik tengah. Titik tengah kelas atau tanda kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Titik tengah sama dengan 1/2 batas atas tambah batas bawah kelas. Kemudian, tahap-tahap penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, memberi array data atau mengurutkan data dari yang terkecil ke yang besar. Jika teman-teman menemukan data yang belum terurut, maka mengurutkan data terlebih dahulu dari angka yang terkecil hingga ke yang besar. Kemudian yang kedua, menentukan range atau jangkauan. Selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil dari data tersebut. Dengan rumus R sama dengan X max kurang X min. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Tragas, di mana rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K banyaknya kelas dan N sama dengan jumlah data yang diobservasi. Yang keempat, menentukan interval kelas dengan rumus I sama dengan R dibagi K. Yang kelima, menentukan batas-batas kelas dilihat dari data yang paling kecil. Yang kemudian keenam, menentukan titik tengah, di mana rumusnya MI sama dengan BBK tambah BAK dibagi 2, di mana BBK adalah batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas dan dibagi 2. Yang ketujuh, memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan teli atau turus. Yang kedelapan, menyajikan distribusi frekuensi. Isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom
tili, atau turus. Di dalam distribusi frekuensi ada beberapa jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif, di mana distribusi frekuensi relatif yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Ini data belum terurut. Nah, yang pertama, langkah yang harus kalian buat adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika sudah terurut, maka yang kedua kalian lakukan adalah menghitung jarak atau rantangan, atau disimbolkan dengan R. Dengan rumus, R sama dengan data tertinggi kurang data terkecil, atau R max kurang R min. Nah, data yang paling tertinggi adalah angka yang tertinggi adalah 94 dan angka yang terkecil adalah 25. Jika R sama dengan 94 kurang 25 hasilnya 69. Jika kalian sudah menghitung R, langkah yang ketiga adalah menghitung jumlah kelas. Dengan rumusnya adalah 1 tambah 3,3 log N. 1 sama dengan 3,3 log 65. Nah, 65 itu adalah jumlah data dari data tersebut satu tambah 3,3 log 65. Nah, log 65 hasilnya 1,8192. 1 tambah 3,3 dikali 1,8192 sama dengan 6,98. Dibulatkan menjadi 7. Jika kalian sudah menghitung jumlah kelas, maka langkah keempat adalah menghitung panjang kelas atau P. Dengan rumus P sama dengan R dibagi K. Dengan R 69 dibagi 7, maka 9,8. Hasilnya dibulatkan menjadi 10. Yang kelima, menghitung batas panjang interval kelas atau dilambangkan dengan P. Yang keenam adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di gambar ini sudah ada tabel distribusi frekuensi nilai statistika dari 65 orang mahasiswa.